Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Pak Kali ini kita akan melakukan petualangan yang masih di seputaran daerah Aceh Besar ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk jalan-jalan ke sebuah tempat yang namanya itu Waduk Keliling. Waduk Keliling ini sendiri bukan hal yang atau bukan tempat yang asing bagi saya ya, karena memang lokasinya itu sendiri kalau dari jalan utama lintas Medan Aceh itu, kalau mungkin bagi kawan-kawan yang sering lewat itu pasti akan melihat pelangnya itu ada penunjuk jalan. Kalau dari arah Medan itu ke kiri kayak gitu, itu ada pelangnya Waduk Keliling kayak gitu. Dan juga dari jalan utama itu juga, karena jaraknya di situ gak begitu jauh ya, hanya nggak sampai 5 km kayak gitu. Kalau saya nggak salah mungkin 2-3 km kalau saya nggak salah ya. Dan cukup dekat lah dari akses jalan utama. Dan kalau ngelihat dari jalan utama juga kan ke dalam itu kayaknya bukanlah tempat yang terlalu pelosok kayak gitu ya, atau tempat yang remote kayak gitu. Sehingga ya menurut saya ini cocok buat perjalanan keluarga ya, karena menimbang dari medannya sendiri bukanlah medan yang begitu sulit. Nah, jadi di pagi hari ini ya saya berangkat itu karena saya emang merencanakannya itu ngelihat dari jalannya itu nggak begitu jauh ya, dan saya juga akan mengestimasi itu sebelum siang lah paling enggak saya sudah bisa balik lagi kayak gitu kan. Jadi kalau dari arah Banda Aceh, karena saya start dari Banda Aceh itu untuk ke Waduk Keliling itu, pengalaman yang kemarin itu kurang lebih itu sampai ke Waduk Kelilingnya itu bisa sejaman kayak gitu. Ya yang pertama memang karena saya posisi ini kan posisi jalan santai ya kayak gitu, dan juga beberapa kali berhenti kayak gitu. Jadi saya berangkat itu start jam 9, estimasi ya sejam perjalanan kan, 2 jam berarti kurang dari 2 jam lah perjalanan ya, 2 jam lah saya di lokasi kayak gitu, melihat dan menikmati bagaimana kawasan Waduk Keliling itu kayak gitu. Nah, tadi itu ada sebuah lapangan di mana dari lapangan itu kita ikutin aja jalan terus, karena memang setelah dari jalan utama itu tidak ditemukan lagi adanya penunjuk jalan ya. Namun karena jalannya di sini tidak banyak percabangan ya, dan kita cukup mengikuti aspal yang halus ini aja, jadi cukup mudah untuk didapat kalau untuk aksesnya ke dalam kayak gitu. Di sisi lain karena memang melihat dari foto-foto sebelumnya yang ada di Google Maps, saya melihat cukup bagus ya tempatnya itu. Ya pertama menurut saya dia tenang kayak gitu kan, karena emang jauh dari keramaian, suasana yang ramai kayak gitu. Dan kedua juga yang ini kan ya menurut saya juga cocok lah kalau kita mau ada selingan kayak gitu. Kalau yang mungkin kita sehari-hari sudah berada di kota, merasakan yang namanya penatnya keramaian di kota kan, sesekali emang menurut saya ada baiknya juga kalau kita cari-cari tempat-tempat yang agak-agak sunyi kayak gitu ya. Di situ kita bisa bercengkrama lebih dengan keluarga. Nah, di sini saya berhenti dulu karena emang kita aksesnya lewat di bawah terowongan jalan tol ya, karena ini kan ada tol yang baru ini, tol yang ke arah Indrapuri dari Semelum kayak gitu. Nah, dari bawah terowongan itu lanjut saja dulu, karena memang tadi saya hanya istirahat sejenak ya, karena memang perjalanan ini karena kita yang baru kan melihat pemandangan kanan kiri kan kita senang kayak gitu. Jadi beberapa kali saya berhenti itu ya selain istirahat ya, saya juga beberapa kali mengambil foto-foto kayak gitu ya, karena memang landscape-nya juga menarik kayak gitu untuk kita simak kayak gitu. Nah, masuk dari jalan utama sampai ke dalam itu
dan melihat aksesnya pun tidak ada jalan yang begitu rusak kayak gitu ya. Jadi jalan itu memang karena ini ke arah sarana yang dimiliki oleh Aceh Besar ini, jadi memang jalannya pasti juga halus ya gitu, karena menuju ke arah sarana vital bagi Aceh gitu, suatu bendungan gitu. Nah, tadi itu di depan gapura itu ada orang ya yang kayak penjaganya lah kayak gitu ya. Kalau saya nggak salah itu kemarin tempo hari saya dimintain itu biayanya itu per orang kayak gitu. Jadi berapa orang yang ada di mobil itu, nah di situ nanti kita bayar tiketnya sejumlah orang yang ada dalam mobil itu kayak gitu. Cuman saya lupa kemarin berapa kenanya. Nah, dari tadi gapura depan tadi itu saya lanjutkan perjalanan masuk, karena memang ini kita sudah di lokasi bendungan ya. Kita sudah di lokasi bendungan. Nah, lokasinya pun juga menurut saya ini juga cukup luas ya, dibandingkan dengan beberapa tempat yang dulu saya pernah kunjungin kayak gitu. Cuman memang di sini saya melihat, atau mungkin saya nggak mungkin ada yang terlewat ya. Biasanya kan bendungan itu sekaligus gabung ya dengan instalasi listrik itu dengan tenaga air kayak gitu. Nah, namun di sini saya belum sempat mendapati ya, karena menurut saya juga itu hal yang unik juga kayak gitu menurut saya untuk kita melihat ke daerah situ gitu, ke tempat-tempat seperti itu. Di sini kalau saya melihat ini memang bendungan ini sepertinya difungsikan untuk pengairan kayak gitu ya. Jadi belum terintegrasi dengan pembangkit listrik sepenglihatan saya kayak gitu. Tapi entah, mungkin ada beberapa spot yang tadi ada yang di Palang itu mungkin itu ke arah pembangkit listrik gitu. Cuman yang saya lihat ini kayaknya, yang saya lewatin ini kayaknya nggak ada gitu. Jadi melihat dari situ sepertinya sih saya menyimpulkannya ini emang bendungan ini ya untuk pengairan. Nah, berjalan dari gerbang utama tadi, kita nanti akan sampai ke checkpoint, yaitu sebuah fasilitas umum ya, musola, dan ini menurut saya unik juga. Jadi berada ke atas kayak gitu. Sebenarnya saya juga pengen ke atas ya melihat ya, cuman karena memang pertama belum waktu sholat juga kayak gitu. Jadi menurut saya mau coba nanti ketika pulang ya, kalau memang nanti saya pulangnya memang udah masuk waktu sholat gitu, karena memang melihat tangganya pun kita sudah ini duluan kayak gitu ya. Udah merasa kayak ini cukup jauh gitu. Cuman melihat saya bagus ya, karena kita sholat kita akan disuguhi dengan view dari danau itu ya, bendungan itu ya. Nah, di sini saya membandingkan dengan foto yang didapat sebelumnya, karena mungkin saya kesini pada musim panas ya, sehingga emang beberapa titik itu mengalami kekeringan ya kayak gitu ya, airnya berkurang dari volume yang sebiasanya kayak gitu. Nah, jadi melihat dari situ saya juga meneruskan ya, karena emang saya tadi hanya melihat dari depan aja, saya coba melihat ke belakang karena juga lokasi ini sangat luas. Saya masih penasaran ke belakang itu seperti apa, apakah juga terdampak kemarau itu sehingga seluruh area ini debit airnya itu berkurang kayak gitu, atau hanya di depan-depan saja yang berkurang kayak gitu kan. Nah, ke dalam itu saya sebenarnya sempat lapar ya memang, karena emang namanya kita perjalanan jauh. Namun dari awal itu sampai sini tuh saya udah mendapatin adanya warung-warung atau penjual-penjual snack atau makanan kayak gitu yang saya temui ya. Mungkin tutup atau memang tidak dalam penjualan ya. Tapi kalau melihat dari beberapa bekas-bekas makanan ini sepertinya ya entah mungkin orang yang bawa bekal atau mungkin memang dulunya ada penjualan makanan di sini ya, dan melihat dari kayak bentuk-bentuk taman-taman yang ada di sini kayak gitu. Nah,
Jadi saya lanjut aja terus ke belakang, saya pengen tahu ini akhir dari jalan ini kemana kayak gitu. Nah, di sebelah kanan itu sudah terlihat ada tanggul ya untuk membendung air yang ada dalam bendungan itu. Tapi memang dari penampakannya itu sendiri, karena memang kondisi lagi kemarau ya, jadi kita nggak bisa melihat volume debit maksimal dari air yang ada di bendungan itu ya. Sebenarnya saya penasarannya seperti apa kalau udah debit airnya itu maksimal ya, karena menurut saya itu ada keindahan tersendiri ya kayak gitu ya. Namun melihat dari lokasi yang ada sekarang pun juga sudah cukup bagus ya, karena emang bendungan ini seperti bagaikan oase di tengah padang pasir kayak gitu ya. Karena ngelihat dari landscape di sini kan emang padang rumput ya, dan memang setelah di sekitar padang rumput itu ada sebuah telaga atau dibuatlah sebuah urukan kayak gini yang diisi dengan air ya. Jadi menurut saya itu sangat berguna bagi ya hewan-hewan di sekitar juga tentunya kayak gitu ya, untuk sebagai tempat minum dan tempat budidaya juga. Karena emang di sini kan kalau saya melihat kan ada katanya budidaya ikan air tawar yang sempat dijalankan di sini. Nah, lanjut, karena melihat tadi beberapa spot sepi, saya teruskan dulu ke belakang sembari melihat mungkin ada titik-titik yang menjadi tempat keramaian atau orang-orang sedang berwisata atau orang sedang berkumpul ya. Namun rupanya makin ke belakang memang makin sepi dan juga kelihatan ya. Jadi yang danau ini yang harusnya itu dia gabung karena udah kekeringan, masih musim kering, jadi terputus-putus ya kayak gitu. Nah, dari saya teruskan saja, ini kelihatan ya ada kayak tanggul-tanggulnya dari banyak-banyak batu. Nah, cuman memang karena tadi kekeringan itu ya, jadi dipenuhi oleh rerumputan, tampak rerumputannya. Karena masih penasaran, saya coba jalan terus ke belakang seperti apa, apakah memang ada tembusan. Kalau melihat sih sepertinya emang jalan ini masih panjang kayak gitu ya. Cuman pada saat di pelang yang terakhir itu saya melihat dilarang melintas kayak gitu ya. Jadi setelah itu saya coba untuk berbalik arah kembali ke arah tadi yang seperti ada kayak tempat-tempat taman atau tempat-tempat untuk beristirahat kayak gitu. Nah, di sini adalah air dari tanda ini untuk stop itu kan. Sebenarnya sih kayaknya ke belakang masih bagus kayak gitu. Cuman ya karena kita ini udah siang juga dan kita fokusnya ke arah bendungan ini, makanya saya coba untuk kembali ke arah tempat yang tadi memang saya tuju ya, itu tempat-tempat kayak ada semacam tempat-tempat duduk-duduk kayak gitu. Mungkin di situ ada keramaian atau apa, meskipun memang dari tadi saya belum melihat adanya kayak suara-suara kayak gitu ya, suara-suara mungkin kegiatan-kegiatan orang yang sedang berwisata kayak gitu. Dan ini kalau kita melihat ke arah bendungannya ya, jadi nampak ini kalau kondisinya pada saat ini sedang kemarau di sini. Karena memang kalau di Aceh ini saya ngambil video ini sekitaran bulan September kemarin ya. Dan ini kondisinya seperti ini, masih kemarau. Jadi kita teruskan perjalanan ini ke arah tempat-tempat tadi kita mau. Dilanjut lagi kita ke tempat yang tadi. Nah, ini karena saya melihat ini cukup menarik ya pemandangan dari sini, jadi saya coba untuk merekamnya untuk sebagai memori perjalanan di vlog YouTube saya. Nah, di sini kita udah sampai ke lokasi yang tadi yang saya bilang. Jadi di sini saya coba masuk ke dalam karena memang ini menurut saya tempat wisatanya di sini nih. Saya coba parkir dulu kendaraan
di pinggir jalan. Nah di sini sayangnya ya mungkin karena sepi ini jadi tidak ada pengelolanya ya, jadi banyak dapatkan bekas-bekas makanan pengunjung kayak gitu ya. Namun masih tetap kelihatan memang tempat ini menarik kayak gitu kalau menurut saya, karena tempat ini pun biarpun pada saat kita kesini kemarau tapi memang sejuk ya kayak gitu, karena di tengah-tengah keheningan kayak gitu, angin dari kanan kiri, jadi kita merasa kayak gitu ada aliran angin, jadi tenang kayak gitu. Dan yang paling utama kita tidak mendengarkan adanya suara lalu lalang pengendara atau kendaraan bermotor. Nah ini dulunya ada suatu tempatnya, cuma sayang udah mulai rusak kayak gitu. Sebenarnya juga bisa itu buat acara kumpul-kumpul kalau melihatnya. Dan ini dulu ada kolam ya di sini ya. Cuman seperti yang tadi saya sampaikan, memang karena mungkin kemarau jadi airnya itu mungkin belum bisa naik ke atas kolam ini kayak gitu. Nah, di sini saya melihat itu ada pengunjung lain ternyata. Jadi selain saya ada juga pengunjung lain yang sedang liburan ke sini. Ada 3 orang ya. Nah, jadi paling tidak ada kawan juga di sini kayak gitu. Nah, itu dia tampak mobilnya. Nah, sekarang saya mau melihat ke arah danaunya itu seperti apa. Karena emang ini atau waduknya seperti apa ya. Karena emang ini yang menurut saya menjadi spot terbaik di sini. Ini melansir dari websitenya PU, memang waduk ini memang ditujukan untuk irigasi ya. Waduk yang besarnya ini kurang lebih sekitar 3.000 hektar kayak gitu luasnya. Nah, emang cocok lah, karena emang di sini emang daerah Aceh Besar ini kan kebanyakan juga banyak pertanian yang ada di situ ya. Nah, itulah sebenarnya dari tujuan utama waduk ini gitu. Di sini saya coba untuk beristirahat sejenak kayak gitu sambil menikmati suasana yang ada. Dan memang kalau untuk kita me time bersama keluarga, tempat ini pun menurut saya cocok kayak gitu. Karena dari lokasinya sendiri itu jauh dari keramaian. Dari situ sambil kita melihat danau, kita bisa bercengkrama. Dan ini saya lagi di atas rumah pohonnya. Di sini saya coba bercengkrama lebih dalam dengan keluarga. Karena waktu-waktu seperti ini kita juga butuh ya untuk mempererat hubungan dalam keluarga kayak gitu. Karena kadang-kadang kita pada saat kita udah kembali ke rumah, kita sibuk dengan kegiatan kita masing-masing kayak gitu. Ada yang kerja, ada yang mungkin sibuk di mengurus anak dan seterusnya. Nah, dengan adanya tempat seperti ini, lokasinya juga cukup agak jauh ya. Di sini mau ndak mau kita yang namanya keluarga pasti akan mengobrol lebih dalam kayak gitu, ngobrol lebih lama kayak gitu. Dan juga tempatnya pun menurut saya juga ya bernuansa alam kayak gitu. Jadi kanan kiri kita disuguhi pemandangan alam, hati kita tenang. Kadang-kadang dari sini kita menemukan banyak-banyak gagasan baru dalam keluarga kita ini. Kita tentunya sangat untuk membahas hal-hal yang gagasan-gagasan dalam kehidupan ini perlu tempat-tempat seperti ini yang tenang kayak gitu. Mungkin kalau untuk beberapa orang tempat ini dijadikan tempat untuk kopdar atau mungkin liburan kayak gitu. Karena ngelihat dari bekas-bekas seperti ini kayaknya ada yang sudah camping atau sampai bakar-bakar makanan kayak gitu ya. Namun kalau saya melihat tempat ini sih lebih cocoknya kita lebih ke arah refleksi kayak gitu. Nah, setelah kita bersama keluarga ini udah cukup lumayan ya. Jadi saya nggak karena di sini enak.
Saya sampai lupa waktu itu pada saat menikmati pemandangan di sekitar danau tadi itu. Udah cukup lama, cukup panjang juga gitu, karena hampir 2 jam kami berada di situ. Karena itu saya memutuskan untuk pulang. Namun di rute yang awal tadi itu, pada saat ada percabangan saya coba ngelewatin rute yang agak-agak jalurnya agak-agak off-road kayak gini ya. Ya karena kita udah tadi merasakan suasana tenang, kita coba sedikit di sini tes nyali kita kayak gitu ya, atau adrenalin kita lah, walaupun sedikit-sedikit aja kayak gitu ya. Tapi menurut saya cukup asik juga kayak gitu, karena jalannya cukup, lubang-lubangnya cukup dalam juga kayak gitu. Nah turunnya pun kerasa berodeo kayak gitu. Jadi demikianlah pengalaman liburan pada kali ini. Semoga kita bisa bertemu kembali di kesempatan berikutnya. Jangan lupa like, share, and subscribe channel kita. Oke, demikian, terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam Pak Pung Channel. Mampir dulu apa? Ayo.